Salam semuanya, kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Hari ini perkuliahannya kita lakukan dalam bentuk video, tapi semoga bisa dicerna dan dimengerti. Sampai bertemu di pertemuan yang kelima. Pada pertemuan ini, ketika kemarin sampai di pertemuan 4, Anda sudah bisa menentukan judul. Dan ingat, judulnya itu harus punya nilai yang disebut dengan research gap. Ada teori yang Anda pakai, dan ada masalah yang Anda angkat. Setidaknya Anda angkat 2 variabel saja. Itu sudah bagus. Namun demikian, saya percaya pasti kalian juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam merumuskan permasalahan-permasalahan, dalam merumuskan teori-teori yang akan kalian ambil, dan pada akhirnya dalam merumuskan research gap yang akan kalian dalami. So, hari ini saya akan berikan cara lain untuk menjadi alternatif kalian untuk menentukan judul kalian. Bagaimana caranya tersebut? Caranya adalah dengan melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, memang syarat yang paling utama dan mutlak adalah kalian banyak membaca, banyak literasi. Dari apapun, dari sumber apapun. So, kita lanjut. Stepnya adalah seperti ini. Ya, ada 5 step yang kita bisa lakukan untuk menemukan judul penelitian kita tentang apa yang kita bahas. Yang pertama adalah pelajari teori yang Anda kuasai, cari masalah, temukan research gap, kemudian buat alur penelitian, dan kemudian pada akhirnya proposal penelitian. Ini Anda sudah memahaminya, dan Anda sudah bisa mengerti, mendalami, tapi mungkin juga ada beberapa kebingungan-kebingungan. Nah, jika cara yang ini dirasa cukup susah, maka Anda bisa melakukan cara yang selanjutnya. Nah, cara yang selanjutnya seperti apa? Ya, kita nanti akan bahas. Cukup susahkah mencari research gap? Nah, kita bisa mengembangkan research gap atau bakal judul kita nanti dari pengembangan penelitian sebelumnya. Nah, stepnya adalah seperti ini. Anda membaca penelitian sebelumnya, Anda bisa dari buku, dari jurnal, kemudian coba breakdown alur penelitiannya. Step keduanya, kemudian step ketiganya adalah mengembangkan penelitiannya. Dengan cara apa? Mengganti salah satu variabelnya, atau konteks penelitiannya dimodifikasi. Sehingga setelah dibaca, kemudian ditentukan alur jurnalnya, kemudian Anda bisa menggantinya. Kemudian setelah Anda menggantinya, Anda susun alur penelitian yang terbaru. Dan pada akhirnya, jadilah proposal penelitian. Nah, kalau step ini masih dirasa bingung, mari kita langsung coba praktekkan step demi stepnya, sampai Anda nanti bisa menentukan judul dan proposal yang nanti akan kalian buat. Nah, contohnya adalah, yang pertama adalah kalian baca jurnal penelitian, baca buku yang sesuai dengan kesukaan kalian, atau sesuai dengan teori yang kalian sukai, atau yang nantinya akan sesuai dengan kepakaran kalian. Apapun itu. Yang penting adalah dari kesukaan kalian, dari yang menjadi passion kalian, tapi yang ya pada akhirnya akan menjadi kepakaran kalian. Kemudian Anda baca abstraknya saja dulu. Abstrak itu berisi dari ringkasan seluruh jurnal ya. Kalau di abstraknya Anda tertarik, ya Anda baca seluruh jurnalnya. Kalau di abstraknya Anda tidak tertarik, Anda bisa skip, cari penelitian yang lainnya. Dan langkah yang terakhir adalah membuat alur penelitiannya. Jadi cari jurnal, baca abstraknya, pilih jurnalnya, tidak semua harus dibaca. Dan kalau sudah ada yang cocok, ada yang, wah ini kok bagus alurnya, baca, terus buat alur penelitiannya. Contohnya ini ya, kita membedah satu jurnal milik Pak Nidyo Sasongko, Spiritual Companionship, 6 cara sebagai seni praktika yang hilang di gereja kontemporer. Kita coba melihat jurnal ini. Anda bisa membaca abstraknya.
Anda bisa dalami dulu abstraknya. Mungkin Anda nanti bisa pause dulu video YouTube-nya untuk dibaca abstraknya. Jadi kalau Anda sudah membaca abstraknya, sudah di pause dulu video YouTube-nya, nah Anda bisa lihat bahwa secara sederhana di sini kita bisa membreakdown bahwa teori yang dipakai apa. Beliau mengambil pastoral counseling dari konsep tradisi Celtic 6 cara. Kemudian masalahnya apa? Ya praktik pastoral di gereja sekarang. Dan apa yang dibuat? Yang dibuat adalah bentuk spiritual companionship. Nah, kalau Anda tertarik misalnya, ini apa sih temuan yang ditemukan oleh Pak Nindyo Sasongko dalam jurnal Theologia in Loco ini? Nah, kita baca secara mendalam. Ya, seperti ini ya. Dan itu kesimpulannya. Ini cara membaca abstrak. Anda bisa pause untuk dalami. Nah, next, kita lihat latar belakangnya. Ya, penulis mencoba ingin memberikan bentuk teknik konseling yang terbarukan dengan meminjam ide 6 cara. Hal ini dilakukan karena biasanya pastoral counseling hanya dilakukan dalam bentuk pendampingan spiritual. Nah, ini menariknya, dia memakai teori itu dan ingin mencoba membuat konsep yang baru tentang tradisi pastoral counseling yang dilakukan. Nah, garis besar teorinya adalah seperti ini. 6 cara memiliki keterbiasaan yang berbeda dengan praktik konselor pada umumnya. Hal ini dilihat dari adanya rasa kepercayaan. Seperti ini tugas pendeta, tugasnya imam. Konselor penghibur, 6 cara peziarah. Otoritinya pendeta dari tahbisan, konselor dari kredensial, kemudian 6 cara dari kepercayaan. Pendeta itu awal dimulai dari tugas gereja, konselor memulainya dari problem, 6 cara memulainya dari hasrat atau passion. Tujuannya pendeta untuk keutuhan, konselor untuk pemulihan, dan 6 cara untuk pertumbuhan. Metodenya pendeta ritual, konselor klinis, dan 6 cara bercerita. Nah, masalah yang diangkat adalah praktik pastoral yang kebanyakan adalah praktik pendampingan spiritual. Nah, kesimpulannya adalah dia melihat bahwa melalui tradisi tadi, 6 cara, bahwa ada sisi lain dari bentuk persahabatan filia. Jadi kalau Anda baca jurnalnya juga secara mendalam, 6 cara dibangun dari kepercayaan antara dua sahabat yang mau berjalan bersama. Oleh karena itu, pada kesimpulannya, dia membentuk yang disebut dengan spiritual companionship atau sahabat spiritual. Sahabat spiritual ini untuk melengkapi gereja-gereja dalam proses-proses pendampingan, pembimbingan spiritual. Jadi setiap ada permasalahan bersama, bisa diselesaikan sebagai seorang sahabat yang mau bersama-sama punya komitmen untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Dan konsep 6 cara ini, konsep sahabat spiritual ini sangat bagus karena menekankan pada rasa kepercayaan dan ekualitas antara dua orang sahabat yang mau bersama-sama menyelesaikan permasalahannya. Sehingga kalau Anda baca, seorang sahabat spiritual bukan untuk menyelesaikan masalah, ia menjadi rekan seperjalanan dalam ziarah batin, teman yang bersedia berbagi roti. Nah, ini hasil temuannya bahwa dalam konsep gereja-gereja sekarang bisa mengadakan pendampingan-pendampingan atau pembimbingan hal yang bersifat spiritual dengan cara menekankan pada konsep sahabat spiritual. Sahabat spiritual diambil dari konsep 6 cara dan kemudian masalah konseling yang ada di gereja sekarang. Dan itu temuan dari penelitian Pak Nindyo Sasongko ini, sahabat spiritual, atau disebut juga dengan spiritual companionship. Nah, kalau kita sudah tahu masalah, teori, bahkan hingga kesimpulannya, Anda tinggal bisa membuat alurnya. Kesamaannya apa sih? Kesamaannya itu adalah mengenai praktik pastoral.
Dia memakai teori 6 cara, kemudian praktik pastoral yang sekarang adalah pendampingan rohani, kemudian mencari kelebihan kekurangan, cari kelebihan kekurangan, dan akhirnya analisisnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang disebut dengan spiritual companionship. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengembangkan dari hasil penelitian ini. Bisa mengambil dari teorinya atau dari kesimpulannya. Sebagai contoh, kalau kita mengambil dari kesimpulan, oh ini model-model pendekatan yang terbarukan yang diusulkan oleh Pak Nindyo Sasongko. Nah, kita bisa lihat ada salah satu mahasiswa, kakak tingkat kalian, yang membuat satu penelitian dengan mengembangkan penelitian dari spiritual companionship hasil dari Pak Nindyo Sasongko. Jadi sesudah kita tahu alurnya seperti itu, kita tinggal bisa ambil teori atau hasil penelitiannya untuk kita kembangkan. Nah, misalnya pastoral counseling gereja terhadap kenakalan remaja. Teorinya pakai apa? Nah, kita bisa meminjam teori dari Pak Nindyo Sasongko, yaitu dengan teori spiritual companionship. Kemudian kenakalan remaja masih umum masalahnya, dia fokusnya adalah kenakalan remaja mengenai seks bebas, di mana biasa ketika mereka mengalami hamil di luar nikah dan seterusnya, mereka mulai menutup diri dari lingkungannya, tidak bisa diajak untuk berbicara, tidak mau dikonseling dan seterusnya. Maka konsepnya adalah mau didekati dengan konsep persahabatan, yaitu spiritual companionship. Tinggal seperti ini, cari teorinya, kemudian nanti juga dilihat dari hasil lapangannya, keinginan-keinginan pendampingan konseling bagi mereka mahasiswa yang bermasalah tentang seks bebas, dan pada akhirnya analisis, dan muncullah sebuah konsep pastoral counseling spiritual companionship dalam mengatasi kenakalan remaja seks bebas di Gap Sultra. Ini kita lihat, ambil kesimpulan dari teman yang lain, penelitian teman lain. Konsepnya ini adalah penelitian Pak Nindyo Sasongko, dan ya menghasilkan sebuah penelitian lain yang terbarukan. Bisa juga, ya ini seterusnya, bisa jadi bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan ya seterusnya. Bisa jadi sebuah penelitian. Nah, konsep lainnya adalah alur penelitian Erna dalam skripsinya. Dia mengembangkan pastoral counseling gereja dalam meningkatkan self-esteem anak yatim atau anak piatu. Memakai kesimpulan yang sama, yaitu spiritual companionship. Kemudian permasalahannya adalah self-esteem anak yatim atau anak piatu. Kemudian ya konsepnya sama seperti ini, dan jadilah sebuah penelitian. Nah, ini dari satu jurnal kita bisa mengembangkan menjadi banyak penelitian, gantung dari jurnal tersebut kebaruannya. Ketika memang kebaruannya belum pernah dilakukan oleh gereja dan model yang sangat baru ini, ya kita bisa mengembangkan jadi penelitian-penelitian yang lainnya. Nah, kita coba baca lagi satu jurnal penelitian yang ya ini sudah jadi contoh kemarin ya. Tapi kita coba, ini resolusi dan negosiasi konflik dalam mewujudkan keharmonisan. Studi kasus Gereja Kristen Jawa, GKJ Joding, dan Masjid Al-Hikmah. Nah, Anda silahkan pause dulu untuk membaca abstraknya. Kalau Anda sudah pause, nah Anda lihat bahwa di sini teorinya adalah teori resolusi konflik. Masalahnya adalah penyelesaian konflik antara kedua belah pihak yang sangat berbeda. Satu dengan Kristen, agama Kristen, satu masjid, berarti agama Islam. Kesimpulannya, mereka menggunakan 4 pendekatan konflik untuk menjalin keharmonisan. Nah ini teori resolusi konflik. Teori resolusi konflik itu ada 5. Akomodasi, yang bagian ini, akomodasi. Problem solving,
compromising, avoiding, dan dominasi. Akomodasi itu membiarkan kelompok lain untuk menang. Jadi ada satu yang ngalah, ada satu yang menang. Problem solving atau kolaborasi itu kerjasama untuk menyelesaikan masalah. Compromising itu negosiasi, mencari titik temu untuk penyelesaian masalah. Hampir agak mirip dengan problem solving. Kalau problem solving itu kerjasama menyelesaikan masalah, kalau compromising atau kompromi itu menemukan titik temu untuk menyelesaikan masalah. Avoiding ini bisa dikatakan mengabaikan dengan cara ya pergi dari permasalahan itu atau menghindari permasalahan tersebut. Kalau dominasi itu ya satu pihak menjadi dominasi untuk mengontrol pihak satunya. Nah, ini teori resolusi konflik. Masalahnya ini masalah positif ya. Ada dua bangunan, gereja dan masjid, yang sudah dari lama itu berdiri dan selalu harmonis dan tidak pernah ada permasalahan. Dan penulis ingin melihat penyelesaian konfliknya dari studi lapangan. Dan kesimpulannya tadi ada empat pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan akomodasi, problem solving, avoiding, dan compromising. Pendekatan-pendekatan ini yang dilakukan sehingga menghasilkan keharmonisan antara dua belah pihak ini. Jadi kalau Anda membaca nanti jurnalnya ini, Anda bisa cari judulnya, search di Google. Peneliti melakukan penelitian studi kasus dengan mencari data melalui wawancara. Kenapa sih kok tidak ada pernah konflik? Ya ternyata ada konflik tapi dapat diselesaikan dengan baik. Nah ini yang menjadi kunci keharmonisan. Contohnya adalah akomodasi. Misalnya akomodasi ketika saat itu sama-sama ada ibadah. Waktu itu di satu pagi bertepatan bahwa Hari Raya Idul Fitri di hari Minggu, maka jemaat perlu halaman untuk sholat Idul Fitri, maka gereja memberikan halamannya. Dan akhirnya ibadahnya yang sedianya biasanya jam 6 harus diundur jadi jam 7 atau jam 8 begitu. Nah, itu adalah proses pendekatan akomodasi. Dan Anda bisa membaca di dalamnya banyak hal-hal yang menarik yang Anda bisa baca. Nah, kalau Anda mau mengembangkan alur penelitiannya, ini kita lihat alur penelitiannya seperti ini dari penelitian tadi. Teorinya resolusi konflik, permasalahannya adalah dua belah pihak yang berbeda tapi tetap harmonis atau masalah yang positif. Nah, jadi seperti ini kalau dalam penelitian. Anda bisa pause untuk dalami alurnya. Nah, ada beberapa yang mengembangkan penelitian ini. Contohnya adalah penelitian Grace Intani. Ini untuk penyelesaian, dia ingin menyelesaikan, memberikan model penyelesaian antara GPIT dan penganut Aluk Mapurondo. Ya, dia memakai dua teori tadi, resolusi konflik, dan teori agama-agama. Kemudian dia mencari permasalahan yang terjadi di lapangan, dan ya, jadi sebuah penelitian. Anda bisa pause untuk mendalami alur ini. Nah, jadi dari semua ini kesimpulannya adalah ada cara lain untuk menentukan research gap. Apa itu caranya? Caranya adalah dengan Anda membaca jurnal, memahami jurnal tersebut, dan kemudian mengembangkan jurnal tersebut. Bisa juga mengembangkan dari buku, misalnya Anda lihat buku-buku bahasa Inggris yang menarik seperti ini ya, The Digital God, How Technology Will Reshape the Spirituality. Ya, Anda bisa lihat bahwa buat nanti sebuah judul dengan teori ini, pemahaman Allah, yaitu mengenai teologi proper, kalau Anda suka sistematika, terhadap paparan digital God bagi anak remaja misalnya. Atau judul yang lain, ini, berbahaya pemahaman agama di era Google. Nah, Anda bisa lihat, bisa kembangkan jadi judul yang seperti ini. Berubahnya agama di era Google bagi anak remaja dan seterusnya.
Nah, itu konsepnya. Anda baca, cari jurnal yang menarik, Anda bisa lihat kesimpulannya, Anda bisa lihat teorinya, kemudian Anda tinggal cari konteks permasalahan yang baru, yang Anda bisa cari di dekat Anda, di sekitar Anda, dan selamat, Anda akan menemukan research gap yang akan mengantar ke judul penelitian Anda. Jadi, sampai di sini kuliah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.